perkenalkan, nama saya Gloria Natasha Rumida dengan NPM 12155201230030048. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Kalkulus. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan materi lanjutan dari mengidentifikasi integral. Materi yang ketujuh mengenai integral fungsi irasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang mengandung akar, yaitu akar kuadrat, akar pangkat 3, dan lain-lain dari suatu ekspresi aljabar. Contohnya, integral dari akar pangkat X, kemudian integral dari 1 per akar pangkat 1 kurang X kuadrat, dan integral dari akar pangkat 1 tambah X kuadrat terhadap dx. Materi yang ke-8 mengenai integral tertentu. Integral tertentu adalah sebuah integral yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Bila fx kontinu pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, dan f adalah antiturunan f pada a dan b, maka integral dari a ke b dari fx terhadap dx sama dengan fx dari a ke b sama dengan f dari b dikurangi f dari a. Dengan fx merupakan antipendiferensialan dari fx, a merupakan batas bawah pengintegralan, dan b merupakan batas atas pengintegralan. Selanjutnya yaitu A, kegunaan integral. Integral berperan penting dalam menghitung luas, volume, panjang lintasan, serta digunakan dalam analisis data dan pemodelan matematis. Kemudian B yaitu luas daerah. Jika fx lebih dari sama dengan 0 pada interval A dan B, maka luas daerah di bawah kurva fx dari x sama dengan A sampai x sama dengan B adalah L sama dengan integral dari A sampai B dari fx terhadap dx. Di sini ada contoh soal, yaitu hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat dan sumbu x dari x sama dengan 0 sehingga x sama dengan 2. Penyelesaiannya yaitu luas daerah di bawah kurva fungsi fx dari x sama dengan a hingga x sama dengan b adalah L sama dengan integral dari a sampai b dari fx terhadap dx. Dalam soal ini fx sama dengan x kuadrat, a sama dengan 0, dan b sama dengan 2. Jadi, L sama dengan integral dari 0 sampai 2 dari x kuadrat terhadap dx. Langkah berikutnya itu kita akan tentukan integral tertentu, menjadi integral dari x kuadrat terhadap dx sama dengan x pangkat 3 per 3 tambah c. Kemudian kita akan substitusikan ke dalam batas integral, yaitu L sama dengan x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 2 dan batas atas 0. Artinya kita hitung nilai fungsi x pangkat 3 per 3 di batas atas dan batas bawah, lalu dikurangkan menjadi L sama dengan 2 pangkat 3 per 3 kurang 0 pangkat 3 per 3 sama dengan 8 per 3 kurang 0, dan hasilnya itu 8 per 3. Kesimpulannya yaitu jadi luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat, sumbu x dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2, yaitu c, volume benda. Dalam kalkulus, volume benda putar atau solid of revolution dapat dihitung dengan integral tentu. Dua metode utama yang digunakan yaitu 1. Metode cakram, digunakan saat benda diputar mengelilingi sumbu, misalnya sumbu x dan tidak berlubang di tengah atau padat. Rumusnya yaitu jika kurva y sama dengan fx diputar terhadap sumbu x, maka volumenya adalah volume sama dengan pi kali integral dari fx kuadrat terhadap dx dari a sampai b. Yang kedua di sini metode cincin, digunakan saat benda memiliki lubang di tengah atau berongga, misalnya dua kurva luar R besar dalam kurung x dan dalam R kecil dalam kurung x diputar terhadap sumbu x. Rumusnya yaitu volume sama dengan pi dikali integral dari a sampai b dari R besar dari x pangkat 2 dikurangi R kecil dari x pangkat 2 terhadap dx. Di sini ada contoh soal. Bila daerah di samping diputar terhadap sumbu x sebesar 360 derajat, maka besar volume benda putarnya adalah. Penyelesaiannya yaitu diketahui daerah yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 3, sumbu x, batas kiri x sama dengan 0, dan batas kanan x sama dengan 5. Daerah ini diputar 360 derajat terhadap sumbu x. Di sini kita akan menghitung volume benda putar yang terbentuk. Karena fx sama dengan 3 adalah fungsi konstan, maka saat diputar terhadap sumbu x, kurva tersebut membentuk tabung. Di sini kita akan menggunakan rumus metode cakram, yaitu volume sama dengan pi kali integral dari fx kuadrat terhadap dx dari a sampai b. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan substitusi. Menjadi volume sama dengan pi kali integral dari 3 kuadrat terhadap dx dari 0 sampai 5 sama dengan
Pi kali integral dari 9 terhadap dx dari 0 sampai 5 sama dengan Pi kali 9 kali dalam kurung 5 kurang 0 sama dengan 45 Pi. Jadi hasilnya yaitu V sama dengan 45 Pi satuan volume. Langkah yang selanjutnya yaitu karena bentuk benda putarnya adalah tabung sempurna, kita bisa langsung pakai rumus volume tabung. Rumusnya yaitu V sama dengan Pi kali R kuadrat kali T. Dengan R sama dengan 3 yaitu tinggi daerah yang diputar sama dengan jari-jari tabung, dan T sama dengan 5 yaitu panjang daerah dari X sama dengan 0 ke X sama dengan 5 sama dengan tinggi tabung. Langkah selanjutnya itu kita akan melakukan substitusi. Volume sama dengan Pi dalam kurung 3 kuadrat kali 5 sama dengan Pi kali 9 kali 5 sama dengan 45 Pi. Kesimpulannya di sini yaitu kedua cara ini menghasilkan volume yang sama yaitu 45 Pi satuannya volume. Yang terakhir di sini yaitu D panjang kurva. Panjang kurva dalam kalkulus dapat dihitung menggunakan integral panjang busur. Jika suatu kurva dinyatakan dalam bentuk fungsi Y sama dengan fx, maka panjang kurva dari titik X sama dengan A hingga X sama dengan B dapat dihitung dengan rumus berikut. L sama dengan integral dari A sampai B dari akar kuadrat 1 ditambah dalam kurung dy per dx pangkat 2 terhadap dx.